Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10, di sini kami akan menjelaskan materi tentang paradigma baru akad jasa dalam bisnis terkait akad rohan. Anggota kelompok kami ada 4. Yang pertama ada Indah Nurfala Syifa dengan NIM terakhir 003 sebagai pemateri. Anggota yang kedua ada Yusuf Ramdan Husairi dengan NIM terakhir 122 sebagai pemateri. Anggota yang ketiga yaitu saya sendiri, Ita Nayanisa Tiara dengan NIM terakhir 180 sebagai pemateri sekaligus moderator. Dan yang keempat ada Nur Iftifa dengan NIM terakhir 230 sebagai pemateri. Nah, apa saja sih yang akan dibahas pada materi kali ini? Yang akan dibahas yang pertama yaitu pengertian akad rohan. Yang kedua, dasar hukum, rukun dan syarat rohan. Yang ketiga, aplikasi akad rohan dalam pegadaian syariah. Dan yang keempat ada operasionalisasi rohan hiazi dan rohan tajlisi. Baik, untuk pengertian akad rohan akan dijelaskan oleh saya sendiri. Rohan atau gadai secara bahasa berarti penetapan atau penahanan. Sedangkan menurut hukum di Indonesia, rohan merupakan barang jaminan, agunan, rungguhan, dan tanggungan. Rohan adalah menahan salah satu harta milik si peminjam atas pinjaman yang diterimanya. Barang tersebut memiliki nilai ekonomis, sehingga pihak yang menahan akan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Nah, dalam rohan, barang gadai itu tidak otomatis menjadi milik pihak yang menerima gadai sebagai pengganti piutangnya. Dengan kata lain, fungsi rohan di tangan pemberi utang itu hanya berfungsi sebagai jaminan utang dari orang yang berhutang, namun barang gadaian tetap milik orang yang berhutang. Sekian penjelasan dari saya. Untuk materi yang kedua yaitu dasar hukum, rukun, dan syarat rohan akan dijelaskan oleh Mbak Indah Nurfala Syifa. Kepadanya dipersilahkan. Baik, di sini saya Indah Nurfala Syifa dengan NIM 1907211000003. Di sini saya akan memaparkan tentang dasar hukum, rukun, serta syarat dalam akad rohan. Yang pertama yakni dasar hukum dalam akad rohan. Terdapat dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 283 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum ala safari walam tajidu katiban farihan maqbudah fa in amina ba'dukum ba'dun falyu'addil ladzi tumina amanatahu wa yattaqillaha rabbah wa la taqtumu syahada wa may yaqtumha fa innahu asimun qalbuh wallahu bima ta'maluna alim. Artinya, jika kamu dalam perjalanan dan bermuamalah secara tunai sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh yang berpiutang. Dijelaskan dalam ayat tersebut bahwasanya apabila seorang bermuamalah secara tidak tunai, maka hendaknya agar ada barang jaminan milik pihak berutang yang dipegang oleh pihak berpiutang. Sedangkan dasar hukum as-sunnah tentang rohan ini terdapat pada hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik yang menyatakan bahwa Rasulullah menggadaikan baju besinya pada seorang Yahudi di Madinah dan beliau mengambil jagung untuk keluarganya. Kemudian payung hukum gadai syariah dalam hal pemenuhan prinsip-prinsip syariah berpegang pada Fatwa DSN MUI nomor 25/DSN MUI /3/2002 tentang rohan. Kemudian Fatwa DSN MUI nomor 26/DSN MUI /3/2002 tentang gadai emas. Kemudian DSN MUI juga menerbitkan Fatwa DSN MUI nomor 68/DSN MUI /2008 tentang rohan tasjili. Dengan adanya fatwa yang dikeluarkan DSN MUI menjadi rujukan dan legalitas yang berlaku umum pada lembaga keuangan syariah di Indonesia dalam aspek kelembagaan menginduk kepada peraturan pemerintah nomor 103 tahun 2000. Kemudian yang kedua yakni rukun dalam akad rohan. Adapun rukun dari akad rohan yaitu yang pertama ada rohin, yaitu orang yang menggadaikan jaminan atau orang yang menggadaikan. Kemudian ada murtahin yaitu orang yang menerima jaminan. Lalu ada marhun yaitu barang yang dijadikan jaminan, ada marhun B yaitu utang yang dijadikan sebagai uang yang dijadikan sebagai utang, dan sigot yaitu akad ijab kabul dari rohin dan murtahin.
Yang ketiga yakni syarat dalam akad rohen. Adapun syarat dalam akad rohen yakni yang pertama pelaku, yakni rohin dan murtahin dari keduanya. Rohin dan murtahin atau orang yang menggadaikan dan orang yang menerima gadai itu harus orang yang balik, sehat akal, bukan sapi dan tidak terpaksa. Kemudian barang yang digadaikan harus yang pertama yakni berupa barang yang sesuai dengan syarat. Yang kedua tidak boleh rusak sebelum masa jatuh tempo utang. Yang ketiga tidak boleh digadaikan lagi untuk utang yang lain. Yang keempat, murtahin hanya berhak menyimpan, tidak untuk memiliki. Yang kelima, murtahin wajib mengganti kerusakan jika ia ceroboh dalam menyimpannya. Kemudian utang, syaratnya utang atau marhun B ini nilai utang harus jelas, demikian juga tanggal jatuh tempo. Kemudian yang kedua, utang yang sudah jadi tidak dapat dibatalkan lagi. Lalu yang terakhir yakni sigot, syaratnya tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan juga dengan waktu di masa mendatang. Terima kasih. Baik, terima kasih atas penjelasan dari Mbak Indah Nurfala Syifa yang sangat luar biasa. Selanjutnya untuk materi yang ketiga yaitu aplikasi akad rohen dalam pegadaian syariah yang akan disampaikan oleh Mas Yusuf. Kepadanya dipersilahkan. Terima kasih moderator atas waktunya. Baik, di sini saya akan menjelaskan aplikasi akad rohen dalam pegadaian syariah. Mekanisme operasional pegadaian syariah melalui akad rohen adalah dengan masyarakat menyerahkan barang bergerak dan kemudian pegadaian menyimpan dan merawat barang tersebut di tempat yang telah disediakan oleh pegadaian. Akibat dari proses penyimpanan adalah timbulnya biaya-biaya yang meliputi nilai dari tempat penyimpanan, biaya perawatan, dan keseluruhan proses kegiatan. Atas dasar ini, dibenarkan bagi pegadaian mengenakan biaya sewa bagi nasabah sesuai jumlah yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Pegadaian syariah akan mendapatkan keuntungan hanya dari biaya sewa tempat yang diambil, bukan tambahan berupa bunga atau sewa modal yang diperhitungkan dari uang pinjaman. Dalam hal ini, akad rohen yang dimaksudkan adalah produk pembiayaan rohen yang ada di pegadaian syariah. Transaksi gadai menurut syariah harus memenuhi rukun dan syaratnya. Pada dasarnya, pegadaian syariah berjalan atas dua akad transaksi, yaitu akad rohen dan akad ijaroh. Kedua akad akan ditandatangani sekaligus pada saat nasabah menyerahkan hartanya. Nasabah mengembalikan utang itu sesuai dengan jumlah hutangnya. Akad ijarohnya nasabah dibebani membayar ujroh biaya penyimpanan kepada pegadaian. 1. Jenis barang yang dapat diterima sebagai barang jaminan. Jenis barang yang dapat diterima sebagai barang jaminan pada prinsipnya adalah barang bergerak. Antara lain A. Barang-barang perhiasan, yaitu semua perhiasan yang dibuat dari emas, perhiasan perak, platina, baik yang berhiaskan intan, mutiara. B. Barang-barang elektronik seperti laptop, TV, kulkas, radio, tape recorder, VCD, dan yang lain sebagainya. C. Kendaraan seperti sepeda motor, dan mobil. D. Barang-barang rumah tangga. E. Mesin seperti mesin jahit dan juga mesin motor kapal. F. Barang-barang lain yang dianggap bernilai seperti surat-surat berharga, baik dalam bentuk saham, obligasi, maupun surat-surat berharga lainnya. 2. Keunggulan produk pembiayaan rohen. A. Layanan rohen ada di outlet pegadaian syariah di seluruh Indonesia. B. Prosedur pengajuannya sangat mudah. C. Proses peminjaman sangat cepat, hanya 15 menit. D. Pinjaman mulai dari 50.000 sampai 500 juta rupiah atau lebih. E. Jangka waktu pinjaman maksimal 4 bulan atau 120 hari dan dapat diperpanjang berkali-kali dengan cara membayar ijaroh saja atau mengangsur sebagian uang pinjaman. F. Pelunasan dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan perhitungan ijaroh selama masa pinjaman. Proses pinjaman tanpa perlu membuka rekening. H. Nasabah menerima pinjaman dalam bentuk tunai atau ditransfer ke rekening. I. Barang jaminan tersimpan aman di pegadaian. 3. Model bisnis gadai syariah. Model bisnis gadai syariah yang mudah dan cepat di pegadaian syariah adalah sebagai berikut. A. Nasabah datang membawa marhun angunan. B. Marhun ditaksir oleh penaksir dari pegadaian syariah. Marhun B
diterima oleh nasabah tunai atau ditransfer. D. Dengan persyaratan sebagai berikut. 1. Fotokopi KTP atau identitas resmi lainnya. 2. Memiliki barang jaminan. 3. Untuk kendaraan bermotor, membawa BPKB dan STNK asli. 4. Nasabah menandatangani surat bukti rohan atau SBR. 4. Ketentuan akad rohan di Pegadaian Syariah. 1. Jangka waktu akad maksimum 120 hari pinjaman agar dilunasi dan diperpanjang utang rohan meninggalkan marhun bih dan sampai dengan tanggal jatuh tempo. 2. Bila transaksi pelunasan dan perpanjangan akad rohan dilakukan oleh rohin di cabang atau unit Pegadaian Syariah online atau tempat yang ditunjuk oleh murtahin, maka rohin telah menyetujui nota transaksi sebagai addendum perjanjian surat bukti rohan ini. 3. Dalam hal menjadi perpanjangan akad sampai tanggal jatuh tempo, tanggal lelang dan bertahannya marhun bih tercantum dalam nota transaksi. 4. Permintaan penundaan utang dapat dilayani sebelum jatuh tempo dengan mengisi formulir yang telah disediakan. Penundaan utang dikenakan biaya sesuai ketentuan yang berlaku di murtahin. 5. Surat bukti rohan atau SBR dan nota transaksi harus disimpan dengan baik. Jika hilang, harus melapor ke cabang atau unit Pegadaian Syariah penerbit surat bukti rohan. 6. Pengembalian marhun bih harus menyerahkan SBR dan menunjukkan kartu pengenal. 7. Rohin wajib menaati ketentuan akad yang ada di surat bukti rohan beserta addendumnya. Sekian presentasi dari saya. Dilanjutkan ke pemateri selanjutnya. Baik, terima kasih Mas Yusuf atas pemaparan materinya. Selanjutnya yang terakhir yaitu materi tentang operasionalisasi rohan hiazi dan rohan tajlisi yang akan dijelaskan oleh Mbak Nur Iftifa. Kepada Mbak Nur Iftifa dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang operasionalisasi rohan hiazi dan rohan tajlisi. Yang pertama, definisi operasional. Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang diteliti. Beberapa definisi operasional yang telah ditentukan sebagai berikut. Yang pertama, salah satu prinsip muamalah adalah at-tarodin atau asas kerelaan atau konsensualisme para pihak yang melakukan akad. Asas konsensualisme menekankan adanya kesempatan yang sama bagi para pihak untuk menyatakan keinginannya dalam mengadakan transaksi. Kedua, rohan menurut syariah adalah menahan sesuatu dengan cara yang dibenarkan yang memungkinkan ditarik kembali. Ketiga, tanah merupakan bagian dari bumi yang disebut permukaan bumi. Tanah yang dimaksud di sini bukan mengatur tanah dalam segala aspeknya, melainkan hanya mengatur salah satu aspeknya, yaitu tanah dalam pengertian yuridis yang disebut hak. Dan yang keempat, Pegadaian Syariah adalah perusahaan yang bergerak di bidang lembaga keuangan yang memberikan pinjaman atau pembiayaan berdasarkan hukum gadai syariah. Dan yang kedua, ada prinsip operasional. Landasan akad yang digunakan dalam operasional perusahaan dalam Pegadaian Syariah adalah rohan. Berlakunya rohan adalah bersifat mengikuti atau tabi'iyah terhadap akad tertentu yang dijalankan secara tidak tunai sebagai jaminan untuk mendapatkan kepercayaan. Implementasi akad rohan dalam lembaga keuangan Pegadaian Syariah sebagai berikut. Yang pertama, nasabah menjaminkan barang kepada Pegadaian Syariah untuk mendapatkan pembiayaan. Kemudian, Pegadaian menaksir barang jaminan tersebut untuk dijadikan dasar dalam memberikan pembiayaan. Kedua, Pegadaian Syariah dan nasabah menyepakati akad gadai. Akad ini meliputi jumlah pinjaman, pembebanan biaya jasa simpanan, dan biaya administrasi. Jatuh tempo pengembalian pembiayaan yaitu 120 hari atau 4 bulan. Ketiga, Pegadaian Syariah memberikan pembiayaan atau jasa yang dibutuhkan nasabah sesuai kesepakatan. Dan yang keempat, nasabah menebus barang yang digadaikan setelah jatuh tempo. Apabila pada saat jatuh tempo belum dapat mengembalikan uang pinjaman, dapat diperpanjang 1 kali masa jatuh tempo. Demikian seterusnya.
Apabila nasabah tidak dapat mengembalikan uang pinjaman dan tidak memperpanjang akad gadai, maka pegadaian dapat melakukan kegiatan pelelangan dengan menjual barang tersebut untuk melunasi pinjaman, lalu murtahin mengembalikan barang jaminan tersebut ke marhun. Selanjutnya, 3. Operasional akad rohan. Yang pertama, pemberian pinjaman atau pembiayaan atas dasar hukum gadai syariah, yaitu pegadaian syariah mensyaratkan penyerahan barang gadai oleh nasabah untuk mendapatkan uang pinjaman, yang besarnya sangat ditentukan oleh nilai barang yang digadaikan. Kedua, penaksiran nilai barang. Pegadaian syariah memberikan jasa penaksiran atas nilai barang yang akan digadaikan oleh calon nasabah. Demikian juga nasabah yang bermaksud menguji kualitas barang yang dimilikinya dan tidak hendak menggadaikan barangnya. Jasa tersebut diberikan karena pegadaian syariah mempunyai alat penaksir yang keakuratannya dapat diandalkan, serta sumber daya manusia yang berpengalaman dalam menaksir. Jasa penaksiran ini hanya dipungut berupa biaya penaksiran. Dan yang ketiga, penitipan barang. Pegadaian syariah memberikan jasa penitipan barang untuk masyarakat yang ingin menitipkan barang berdasarkan pertimbangan keamanan dan alasan lainnya. Usaha ini dapat dijalankan karena setiap kantor pegadaian syariah di seluruh Indonesia, terutama di wilayah Surabaya, memiliki tempat dan gudang penyimpanan barang yang memadai. Atas jasa penitipan tersebut, pegadaian syariah memungut ongkos penyimpanan. Dan yang keempat, gerai emas, yaitu tempat penjualan emas yang menawarkan keunggulan kualitas dan keaslian. Gerai ini mirip dengan gerai emas Galeri 24 yang ada di pegadaian konvensional. Emas yang dijual di pegadaian dilengkapi dengan sertifikat jaminan dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh masyarakat yang hendak melakukan akad rohan, yaitu diantaranya membawa fotokopi KTP atau identitas lainnya yang masih berlaku seperti SIM, paspor, dan lain-lain. Lalu mengikuti formulir permintaan rohan. Ketiga, menyerahkan barang jaminan yang memenuhi syarat seperti perhiasan emas, berlian, dan benda berharga lainnya, barang-barang elektronik, atau kendaraan bermotor. Selanjutnya, kepemilikan barang merupakan milik pribadi. Akan tetapi jika barang tersebut bukan milik nasabah atau dikuasakan kepada orang lain, maka harus menerbitkan surat kuasa bermaterai sesuai ketentuan yang telah ditetapkan oleh kantor pegadaian syariah dan KTP asli pemilik barang. Yang kelima, menandatangani akad rohan dan akad ijarah dalam surat bukti rohan atau biasanya disebut dengan SBR. Dan yang terakhir, prosedur pemberian pinjaman, yaitu pertama, nasabah mengisi formulir permintaan. Kedua, nasabah menyerahkan formulir permintaan rohan yang telah dilampiri dengan fotokopi identitas serta barang jaminan ke kasir kantor. Ketiga, petugas kantor pegadaian syariah menaksir marhun yang diserahkan, di mana besarnya pinjaman adalah sebesar 92% dari taksiran marhun. Dan yang terakhir, apabila telah disepakati besarnya pinjaman atau kedua belah pihak, maka nasabah menandatangani akad dan dapat menerima uang pinjaman. Cukup sekian pemaparan dari saya. Baik, terima kasih Mbak Nur Wassalamualaikum Iftifa warahmatullahi atas wabarakatuh. penjelasannya. Nah, teman-teman, sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, saya mewakili kelompok 10 memohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika ada pertanyaan, maka bisa ditanyakan pada saat sesi diskusi berlangsung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.